Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Rabu 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Tetap semangat buat para ayah yang pergi pagi pulang pagi demi menafkahi keluarga. Termasuk penonton juga harus semangat terus. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kepala pundak kerja lagi, lembur lagi. Kepala pundak ngutang lagi, kasbon lagi. Ini apa macam sulkis ya? Siklus macam apa ini? Dibalik. Bisa aja bos gua. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal dunia pendidikan yang katanya tempat mencerdaskan, tapi belakangan malah bikin masyarakat ikut deg-degan. Dulu masalah anak sekolah paling lupa bawa topi, lupa bawa buku tulis. Sekarang siswa udah nekat mainan api dan bawa bom rakitan. Dulu kalau emosi paling curhat, mentok pegang kuping. Sekarang nyalurin emosinya nekat dan bikin merinding. Miris di saat teknologi makin cerdas, tapi hati anak-anak semakin keras. Sekolah yang harusnya jadi tempat cari wawasan dan cari kawan malah jadi sarang perundungan dan juga kekerasan. Yang harusnya diisi cerita tentang mimpi malah penuh emosi dan aksi-aksi ngeri. Jadi sekitar seminggu terakhir kita melihat dua peristiwa di tempat menimba ilmu yang bikin hati kita sama-sama pilu. Kabar pertama datang dari Aceh. Pada 31 Oktober lalu ada seorang santri masih di bawah umur disangkakan jadi pelaku pembakaran asrama putra di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Kabarnya si anak ini jadi korban perundungan di lingkungannya. Ya namanya juga mental anak, dibully terus, marah, dipendam terus. Akhirnya nggak cuma emosinya yang membara, tapi api juga ikut membara satu asrama. Tidak lama kemudian muncul lagi satu kasus yang sama-sama bikin hidung kedutan, mata meler, jidat bergetar. Jadi ada seorang pelajar diduga jadi pelaku peledakan di SMA Negeri 72 yang berlokasi di Kompleks TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November. Ada 7 bom rakitan ditemukan di lokasi kejadian, 4 bom meledak, 3 nggak meledak, dengan satu pertanyaan besar belum terungkap. Kok bisa anak sekolah yang harusnya sibuk belajar atau main bareng kawan malah bikin gempar dengan bom rakitan? Santri dan siswa di Aceh dan Jakarta, beda orang, beda daerah, beda cara, tapi mereka sama-sama punya masalah, entah itu jadi korban perundungan, kurang perhatian, atau terpapar konten kekerasan. Yang jelas dari kedua peristiwa itu bukan soal alat yang digunakan, tapi kenapa anak muda bisa terlibat tindak kekerasan. Kalau santri di Aceh sudah terungkap karena pelaku pembakaran adalah korban perundungan. Sementara di kasus ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta, motif sebenarnya masih belum atau masih dalam upaya pengungkapan oleh pihak kepolisian. Jadi motif sebenarnya masih belum jelas. Kita cerita dulu terkait kasus ledakan di SMA N72 Jakarta yang mengakibatkan 96 orang jadi korban luka. Terkait ledakan yang terjadi, polisi menyebut ada 2 lokasi ledakan, yakni di Taman Baca yang berdekatan dengan bank sampah dan masjid. Dan Satbrimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Hendik Marianto menyebut ada 2 bom yang meledak di masjid. Hal itu dibuktikan dengan adanya 2 buah krater atau kawah ledak yang ditemukan di dalam masjid. Kombes Pol Hendik juga bilang bahwa polisi mendapati adanya 4 buah baterai dengan berdaya 6 volt dan adanya serpihan paku yang berserakan di dalam masjid yang diduga sebagai proyektil bom. Adapun berdasarkan barang bukti yang ditemukan, diduga bom itu dikendalikan dengan menggunakan remote. Polisi mengungkap fakta soal pelaku ledakan di SMA N72 Jakarta. Pelaku diketahui sempat bergabung di komunitas media sosial yang berisi konten kekerasan. Selain itu, pelaku diduga juga terinspirasi dari sejumlah kasus penembakan di luar negeri.
Namun polisi tidak menjelaskan lebih detail soal komunitas mana dan di media sosial apa yang diikuti pelaku. Jubir Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana bilang dari hasil penyelidikan awal pelaku kerap mencari konten ekstrim di internet. Ia menelusuri situs-situs yang menampilkan kematian, kecelakaan, dan kekerasan dengan berbagai tingkat kekejian. Bahkan AKBP Maindra bilang kalau pelaku diduga terinspirasi oleh sejumlah sosok diantaranya Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan Columbine High School tahun 1999 di Colorado AS yang dikenal beraliran neo-Nazi. Lalu Vladislav Roslyakov tahun 2018 juga neo-Nazi. Kemudian ada juga beraliran tekno-nasionalis pada kasus Crimean Town of Kerch Attack tahun 2019. Namun AKBP Maindra bilang dari hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku tidak tergabung dalam kelompok tertentu. Ia hanya meniru tindakan ekstrim para pelaku yang dikaguminya di komunitas daring. Di sisi lain sejumlah rekan terduga pelaku mengungkapkan bahwa dia sebenarnya juga korban aksi perundungan. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, yang bilang kalau Komisi 10 juga mendapatkan informasi terduga pelaku peledakan merupakan siswa yang menjadi korban bullying atau perundungan. Ia juga menilai bullying sudah menjadi suatu hal yang darurat. Suara yang sama juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengingatkan tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah bisa berdampak panjang bagi korban. Bahkan bisa membuat korban menjadi pelaku di kemudian hari. Tapi Gus Ipul menekankan agar publik tidak berspekulasi terkait motif ledakan sebelum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Merespon dugaan-dugaan yang berkembang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang kalau Polri sedang mengumpulkan semua informasi yang ada untuk mengungkap motif sebenarnya. Tapi apapun motifnya, kejadian ini sudah seharusnya jadi alarm pengingat bagi semua pihak bahwa telah terjadi pergeseran relasi antara anak dan orang tua, guru, serta lingkungan. Seperti apa yang diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi saat menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo. Arahan pertama, Presiden meminta agar perawatan korban harus menjadi prioritas. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa kasus ledakan di SMA N72 Jakarta harus jadi peringatan untuk kita semua agar selalu waspada. Dan peduli terhadap sekitar kita jika ada hal-hal dirasa mencurigakan atau hal yang mungkin berpotensi menjadi hal yang tidak baik. Anak-anak seakan memandang kemarahan dan agresi selama ini bisa disalurkan sesuai kemauan sendiri. Mereka yang sudah memendam dendam atas aksi perundungan yang dialami dan tidak bisa meraih keadilan melalui jalur orang tua dan guru akhirnya merasa aksi vigilante atau main hakim sendiri menjadi solusi. Pemerintah, orang tua, guru, dan sekolah harus meningkatkan atensi terhadap perubahan perilaku anak. Orang tua semestinya melihat dan mendengarkan keluh kesah anak. Jangan sampai anak merasa dibiarkan sendirian. Orang tua juga perlu meningkatkan pemantauan aktivitas anak di dunia maya. Jangan sampai demi prinsip memberi kebebasan, anak justru menjadi korban perundungan. Penggunaan gadget bukanlah sesuatu yang pantang, tapi harus terukur. Banyak manfaat lain dari gadget daripada cuma habiskan waktu untuk main game online dan scroll-scroll medsos. Sistem pemantauan di sekolah yang masih lemah juga nggak jarang bikin anak rentan jadi korban perundungan. Guru itu harus jadi sosok yang digugu dan ditiru. Alias dipercaya dan diteladani. Dengan begitu siswa bisa dengan tanpa ragu bercerita atau curhat kepada guru. Harapannya guru dapat mendeteksi dan mencegah perilaku siswa mengarah pada kekerasan. Sekolah jangan ragu dan tebang pilih dalam menerapkan aturan tegas demi meminimalisir aksi perundungan. Catat, manusia mungkin mudah memaafkan, tapi susah melupakan. Upaya Kemendikdasmen mengembangkan guru wali di luar guru bimbingan dan konseling sebagai pendamping siswa diharapkan bisa mencegah serangan mental yang sudah sangat berbahaya. Sudah saatnya pemerintah menerapkan aturan dan ukuran tentang penggunaan gadget. Evaluasi game online yang banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Harus dievaluasi.
Ciptakanlah sistem pembelajaran yang menumbuhkan rasa saling menghargai tanpa ada yang merasa rendah atau merasa tinggi. Jangan ada lagi kasta, ada yang berkuasa sementara lainnya terpaksa menyerah. Biarkan sekolah jadi tempat tumbuh, bukan tempat tumbang. Tempat berkawan, bukan mencari lawan. Ingat, tujuan pendidikan bukan melahirkan generasi penuh amarah, tapi mencetak generasi hebat yang ramah. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan sesaat lagi akan ada Ladies Night ya, bersama Fatma Ayu. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.